Oh, main satu lagu. Itu lagu firman yang tadi makin dia latihan. Firman-Mu berkata kau besertaku. Lagu habis firman. Firman-Mu berkata kau besertaku. Kan disuruh nyanyi satu lagu. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu ada di rumah, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sejemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Sebab kalau sampai hari ini kita ada menikmati segala kebaikan Tuhan, itu semua boleh terjadi hanya karena kemurahan Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ada sampai hari ini hanya karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Lagi kita mau katakan hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Dari awal kita mau katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
sembah, Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah Engkau Tuhan, Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Lagi ku sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Lagi selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bawa hidup kami mempermuliakan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus hebat, Yesus ajaib bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur karena Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari ini kami keluarga besar Jemaat Bethesda datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Kuduskan seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh layak untuk menyembah memuliakan Engkau. Kami boleh layak menikmati segala kebaikan Tuhan. Kami boleh layak menerima kuasa Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, bahkan di mana saja umat-umat-Mu beribadah. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Engkau melawat dan memberkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, biarlah setiap pujian kami boleh naik menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah dalam urapan kuasa Allah, Allah pimpin seturut dengan kehendak-Mu, jadi seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus. Sebab nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Dengan
sama-sama katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis dia menang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, adalah yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan musuh. Haleluya. Dan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, adalah yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Haleluya. Nama Yesus menara yang kuat. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masih terus memuji Tuhan. Kita mau katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya kepada Dia hati kita percaya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
kasih Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Allah menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Kita menghadapi dunia yang tidak menentu. Ada begitu banyak persoalan pergumulan sementara terjadi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita taruh terus pengharapan kita kepada Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada pengharapan yang mengecewakan. Dia sanggup menolong saya dan saudara. Haleluya, mari kita nyanyikan pujian. Saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Biar kami tetap hidup dalam rencana-Mu. Amin. Namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Sejemput kita kembali bangkit berdiri. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun telah ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, sungguh kami percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lagi kita mau katakan saat ku tak melihat jalan-Mu. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun telah ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, sungguh kami percaya Tuhan. Percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Hati kami hanya percaya kepadamu. Haleluya. Haleluya, hati kami percaya kepadamu Tuhan. Tuhan adalah segalanya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini. Kami boleh memuji, menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah segala pujian dan penyembahan kami itu boleh berkenan ke hadapan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami buka seluruh kehidupan kami. Biar Roh Kudus yang bekerja membukakan rahasia firman itu bagi kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Puji nama Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing. Pada saat ini kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah raya. Dan kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama. Kitab Yesaya pasal yang ke-40. Kita akan baca satu ayat pada ayat yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40 pada ayat yang ke-31. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-40 pada ayat yang ke-31, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, dengan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita perhatikan kalimat demi kalimat dari ayat firman Tuhan yang kita sudah baca pada saat ini. Kalimat yang pertama dikatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kalimat kata yang menanti-nantikan Tuhan berasal dari kata gava, yang artinya menantikan pengharapan yang besar. Berarti orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan artinya orang-orang yang memiliki pengharapan yang besar kepada Allah. Orang-orang yang memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan. Bahkan pengharapan itu di dalam bahasa Yunani berasal dari kata elpis, artinya menantikan segala yang baik. Kalau kita hubungkan semua, berarti orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang memiliki pengharapan yang besar tentang segala hal yang baik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengharapan kita adalah pengharapan kepada Kristus yang hidup dan berkuasa. Bahkan di dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-19 dikatakan, bahwa pengharapan kita itu bagaikan sau yang kuat atau jangkar. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sau atau jangkar itu biasa dipakai untuk mengikat sebuah kapal ketika kapal itu bersandar. Gunanya apa? Untuk mengendalikan kapal itu apabila ada angin besar, apabila ada gelombang besar, maka kapal itu akan tetap ada dalam posisinya. Tidak bisa diombang-ambingkan oleh angin dan gelombang yang besar sekalipun itu menerpa dia. Karena jangkar itu sudah mengikat dia. Begitu juga dengan keimanan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Pengharapan kita itu firman Tuhan berkata, ya, seperti sau atau jangkar yang kuat tertancap kepada Kristus Yesus sebagai pengharapan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika ada gelombang-gelombang dalam hidup kita, ketika ada angin-angin masalah pergumulan di dalam kehidupan kita, pengharapan kita itu tetap kuat dan kokoh tertancap kepada Kristus. Walaupun kita mungkin diombang-ambingkan dengan berbagai masalah, berbagai persoalan, tetapi iman kita itu dikatakan tetap aman di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah makanya firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan,
ya, mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang berpengharapan teguh, orang-orang yang berpengharapan kuat kepada Tuhan, yang iman mereka kokoh, iman mereka kuat kepada Tuhan, ya, tidak terombang-ambingkan oleh masalah dan pergumulan-pergumulan hidup, ya. Dan tidak bisa juga digoyahkan oleh zaman dan waktu. Inilah yang menjadi pengharapan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, bahwa kita memiliki pengharapan yang besar tentang segala hal yang baik kepada Tuhan. Sehingga iman kita yang sudah tertancap kepada Tuhan, ya, dia tetap aman. Sekalipun ada gelombang, sekalipun ada pergumulan, ya, sekalipun ada tekanan mungkin yang menghampiri kehidupan kita, dikatakan bahwa kita mendapat kekuatan baru. Mendapat kekuatan baru karena kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya dan Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan tentang seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika kita menghadapi dan menjalani kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita menemukan masalah-masalah dan pergumulan-pergumulan yang menghampiri kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa pengharapan kita itu adalah pengharapan yang kuat. Bahkan di dalam Roma pasal yang kelima pada ayat yang kelima dikatakan bahwa pengharapan kepada Kristus itu tidak mengecewakan. Mungkin keadaan di sekitar kita mengecewakan, tetapi kita tidak menjadi kecewa. Itu kata firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima pada ayat yang kelima. Dikatakan bahwa pengharapan kita itu kepada Kristus tidak mengecewakan. Karena janji Allah itu ya dan amin di dalam kehidupan kita. Yang berikut Bapak Ibu, kalimat yang berikut di situ ada kata, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kenapa Tuhan mengumpamakan kehidupan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu dikatakan bagaikan burung Raja Wali? Ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang percaya diumpamakan seperti burung Raja Wali. Karena apa? Yang pertama, sifat burung Raja Wali itu dia ya tetap tenang dan peka melihat segala kondisi yang ada. Burung Raja Wali itu ketika dia melihat segala sesuatu menjadi kacau, dia menjadi tenang dan peka. Sehingga dia dapat membaca situasi yang terjadi sekitarnya. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang memiliki kepekaan membaca segala situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Kita dapat melihat segala keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Sehingga apabila keadaan itu membahayakan kita, kita peka terhadap keadaan itu dan kita boleh menjauh daripada keadaan itu. Yang kedua, sifat daripada burung Raja Wali itu dikatakan bahwa ada tekanan dari sana sini, kita tetap semangat. Kita tetap bersuka cita. Ya. Itu ciri yang berikut daripada burung Raja Wali. Dia bergerak cepat. Tidak depan. Inilah yang selalu dimiliki orang-orang percaya yang berpengharapan kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan itu memiliki pandangan yang tajam atau memiliki pisih ke depan. Tidak menjadi lemah, tidak menjadi goyah, tidak menjadi lesu. Kenapa? Karena dia memiliki pisih. Di dalam kehidupan kita, seseorang yang memiliki pisih pasti dia bersemangat. Kenapa?
Dia hendak mencapai visinya itu, tujuannya itu, harapannya itu. Sehingga dia tetap semangat di dalam menjalani hidup ini. Dia tetap optimis di dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah mengapa firman Tuhan mengumpamakan wali itu bergerak cepat atau semangat. Yang berikut Bapak Ibu, dikatakan bahwa burung Raja Wali itu adalah burung yang setia. Kesetiaan adalah hal yang sangat dituntut dari seseorang atau diharapkan dari seseorang. Orang-orang percaya memiliki kesetiaan di dalam kehidupannya. Setia menanti setiap janji Tuhan. Setia di dalam setiap pengharapannya kepada Tuhan. Orang-orang percaya selalu setia kepada Tuhan. Ya. Tadi pujian kita berkata, walaupun kita belum melihat jalan Tuhan, hati kita tetap percaya. Ini artinya kita tetap setia menanti setiap janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Kesetiaan adalah hal yang sangat dinantikan dari seseorang. Kesetiaan adalah hal yang sangat diterima oleh Tuhan atau ditunggu oleh Tuhan dari orang-orang percaya. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Menanti setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Menanti setiap pengharapan kita kepada Tuhan. Walau saat ini kita belum melihat, tetapi tetap percaya, tetap setia bahwa janji Tuhan itu ya dan amin di dalam kehidupan kita. Yang berikut, sifat daripada burung Raja Wali, dia selalu melayang melampaui badai. Anak-anak Tuhan, dia selalu bergerak maju melampaui setiap masalah-masalahnya. Saya pernah katakan ketika kita memiliki persoalan dan masalah di dalam hidup ini, tidak akan terjadi apa-apa kalau kita hanya duduk meratapi setiap pergumulan kita. Tetapi ketika masalah itu kita hadapi dan jalani, maka masalah itu akan selesai. Dikatakan yang berikut bahwa sifat burung Raja Wali itu melayang melampaui badai. Ketika dia merasakan angin kencang datang, ketika dia mendengarkan gemuruh angin, maka dia melayang lebih tinggi. Kenapa Bapak Ibu? Supaya badai itu tidak menerpa dia. Anak-anak Tuhan ketika ada masalah, dia semakin maju di dalam Tuhan. Dia semakin bersekutu kepada Tuhan. Dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Supaya badai itu lewat. Supaya badai itu tidak menerpa kehidupan kita. Itu yang dilakukan oleh burung Raja Wali. Ketika dia mendengarkan gemuruh angin. Dan ketika dia mendengarkan angin kencang. Dikatakan bahwa burung itu melayang lebih tinggi. Melampaui badai itu. Ini yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Ada masalah, ada persoalan. Mereka tetap maju. Mereka tetap eksis pelayanan. Mereka tetap optimis dalam menjalani hidup ini. Mereka tidak menjadi duduk dan termenung merenungkan masalah dari pagi sampai malam. Tetapi dikatakan burung itu melayang lebih tinggi melampaui badai itu. Burung Raja Wali. Ya. Karena burung Raja Wali ini bukan burung yang gampang menyerah. Tetapi yang selalu optimis, yang selalu semangat. Dan ini adalah sifat-sifat daripada anak-anak Tuhan. Tetap semangat, tetap optimis, tetap maju, ya. Walaupun ada tantangan, ada pergumulan. Kalimat yang berikut di sini dikatakan, mereka seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Lanjut, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini adalah kehidupan orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Selalu ada kekuatan baru. Selalu ada semangat baru. Ya.
Kalau kita baca pada ayat yang ke-29, di situ dikatakan dia atau Yesus memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi Yesus itu adalah sumber kekuatan kita. Dialah yang selalu membaharui kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita bandingkan di dalam Mazmur pasal yang ke-105. Masa mudamu menjadi seperti pada burung Raja Wali. Dikatakan dia, Yesus, yang memuaskan hasratmu. Hasrat itu adalah keinginan dan pengharapan. Dikatakan Tuhanlah yang memenuhi atau Tuhanlah yang memuaskan segala pengharapan kita. Lanjut dari kalimat itu dikatakan sehingga hasratmu, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan selalu memperbaharui kekuatan orang-orang percaya. Tuhan memberikan kekuatan dan semangat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kalau membaca tentang sifat dan karakter burung Raja Wali, maka di sana kita menemukan bahwa sesungguhnya burung Raja Wali itu mengalami masa-masa yang sulit di dalam kehidupannya. Dan pada masa yang sulit itu, dia harus berjemur pada matahari supaya bulu-bulunya itu ya terlepas dan tumbuh kembali bulu-bulu baru. Ini berbicara tentang pembaharuan kekuatan pada burung Raja Wali itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Mazmur 103 berkata pada ayat yang ke-5 bahwa Tuhan ya memberikan kita kekuatan baru seperti pada burung Raja Wali. Kehidupan kita akan selalu memiliki kekuatan baru di dalam Tuhan. Ketika kita menjadi tenang dan peka membaca situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Kita memiliki kekuatan baru yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada ayat yang ke-29 dikatakan bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka yang tiada berdaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini, selalu ada kekuatan baru, selalu ada semangat baru, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak menjadi letih, tidak menjadi, selalu memiliki kepekaan, memiliki kesetiaan, memiliki semangat, dan dia selalu optimis di dalam menjalani hidup ini. Inilah gambaran kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang bersemangat. Walau ada masalah, walau ada pergumulan, mari bangkit. Mari maju terus. Supaya kita merasakan kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita selalu diperbaharui di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kita kuasa. Tuhan memberikan kita kemampuan dalam menjalani hidup ini. Bapak Ibu, walaupun hari-hari ini mungkin kehidupan kita sedikit berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang berpengharapan kuat di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Karena janji Allah itu ya dan amin di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mari kita terus bangkit, mari kita terus maju di dalam menghadapi setiap masalah, setiap persoalan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh burung Raja Wali.
Dia tenang ketika dia menghadapi masalah dan pergumulan. 1 Petrus 4 pada ayat yang ke-7. Ya, kita harus tenang supaya kita dapat berdoa. Orang yang risau, orang yang gelisah, dia tidak akan dapat berdoa. Tetapi orang yang tenang, dia akan dapat berdoa. Dan pada waktu kita berdoa, maka ada kekuatan baru yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus begitu merasa letih dan lesu atas setiap tantangan yang dihadapi di dalam hidupnya, firman Tuhan berkata, dia pergi menyendiri dan dia berdoa kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menjadi tenang di dalam kehidupan kita. Mari kita terus memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Kita bawa setiap masalah kita bawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Bahwasanya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia pasti menepati setiap janjinya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah makanya dikatakan sesuai dengan judul firman Tuhan pada saat ini, Kristen yang kuat. Kita adalah orang Kristen yang kuat, yang selalu memiliki semangat, yang selalu optimis di dalam menjalani hidup ini. Seperti burung Raja Wali. Dia tetap semangat. Dia tetap bergerak. Dia tetap optimis. Itu adalah gambaran kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang-orang yang memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Dan orang-orang yang sementara menantikan segala kebaikan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang saya bisa bagikan saat ini. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah Kristen yang kuat, Kristen yang kokoh, yang memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan, yang tidak dapat digoyahkan oleh berbagai angin-angin pergumulan, gelombang-gelombang pergumulan, bahkan zaman dan waktu. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari musik kita angkat pujian. Firman-Mu berkata, Kau beserta. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal.
kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu dapat meneguhkan iman kami di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Bahwa sesungguhnya Tuhanlah pengharapan yang sungguh di dalam kehidupan kami. Bahwa kami adalah orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Karena kami memiliki pengharapan yang besar. Mengharapkan segala yang baik datang dari Tuhan. Buat pribadi kami, keluarga kami, pelayanan kami, rumah tangga kami. Kami percaya Allah dahsyat atas setiap pergumulan-pergumulan kami. Seberapa jemaat Tuhan yang beribadah saat ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan melihat segala pergumulan mereka. Tuhan melihat segala keluh kesah mereka. Dan Tuhan menjadi jawaban yang pasti di dalam kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang bimbang diteguhkan iman percaya. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam hari-hari ini. Berkati setiap kehidupan mereka. Berkati pekerjaan mereka. Ada kemenangan, ada berkat yang melimpah yang terjadi dalam setiap jemaat-Mu Tuhan. Dalam tiap pribadi, dalam tiap rumah tangga. Mereka tetap optimis di dalam menjalani hidup ini. Karena janji-janji Tuhan itu iya dan amin di dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kami percaya ketika kami menjalani hidup ini, bukan karena kuat dan gagah kami, sesungguhnya karena Roh-Mu yang menopang seluruh kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu itu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan hormat bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kekuatan kita sudah dibaharui lewat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Puji Tuhan, sebagai pengumuman diberitahukan kepada seluruh jemaat Tuhan, jemaat Bethesda, bahwa pada hari Kamis kita akan kembali ibadah raya live streaming lewat Facebook jam 9 pagi dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Puji Tuhan, yang mungkin tadinya kita nonton lewat YouTube, tapi mulai pada hari Kamis kita nonton lewat Facebook. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, kalau kami ada sampai hari ini, semua hanya karena berkat Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Dia akan terus memimpin kehidupan kita. Haleluya. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari, hari demi hari, telah kami lewati susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, haleluya, amin. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga buat ibadah yang diberkati di pagi hari ini. Seberapa kami yang sudah beribadah kepadamu Tuhan, baik kami sebagai hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang ada di dalam ruangan ini, bahkan seluruh sidang jemaatmu yang ada di rumah, bahkan siapapun yang mengikuti tayangan ini, kami semua sudah menikmati berkat yang sama daripada Tuhan. Kami menerima berkat anugerah Tuhan lewat ibadah, lewat kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan dan meneguhkan kehidupan kami. Berkati hamba-hambamu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, kiranya pemakaian yang luar biasa terus dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dengan semua pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Apapun yang sementara mereka alami hari-hari ini, Engkau adalah sumber kekuatan itu. Engkau yang memampukan mereka tetap kuat dan berdiri teguh di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga mereka tidak digoyahkan oleh apapun yang terjadi. Mereka tetap memandang hanya kepada Yesus sebagai satu-satunya sumber pengharapan kami. Bagi mereka yang di dalam kelemahan, Tuhan kuatkan. Mereka yang susah, Tuhan Engkau hiburkan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan mereka yang saat ini di dalam keadaan sakit, Tuhan jamah. Kami berdoa terus untuk Bapak Yakub Laga. Kiranya Tuhan tolong orang tua kekasih kami, kekuatan dari Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Bahkan juga kami berdoa untuk anak kekasih kami Gift dan Omega yang ada di rumah sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan nyatakan kuasa-Mu, jamahan-Mu di dalam kehidupannya. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya kuasa-Mu yang terjadi 2000 tahun yang lampau itu juga akan terjadi dialami oleh anak-anak-Mu. Mereka yang selalu percaya dan beriman hanya kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan siapapun anak-anak-Mu yang kami tidak sebutkan satu persatu, yang mungkin saat ini juga membutuhkan kesembuhan, Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Setiap usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu diberkati. Setiap rencana apa yang menjadi program kehidupan mereka, biarlah itu juga adalah bagian daripada rencana Tuhan yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan kami di dalam jemaat sepanjang minggu yang berjalan ini. Kami serahkan semua ibadah ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, hadir dalam setiap persekutuan kami. Baik hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu, bahkan umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah di rumah, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Gembala kami. Tuhan terus memberi kekuatan dengan kekuatan yang ekstra daripada Tuhan. Biarlah hamba-Mu tetap mampu untuk kuat di tengah-tengah menggembalakan seluruh sidang jemaat-Mu. Bahkan juga semua hamba-hamba Tuhan yang menopang pekerjaan-Mu di Jemaat Bethesda, Tuhan memberkati. Bahkan semua program-program yang ada, kami serahkan dalam tangan-Mu, dari setiap wadah-wadah, bahkan program dari jemaat. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami ada dalam situasi yang mungkin sehari-hari ini, kami tidak bebas untuk melakukan sesuatu. Tapi ada waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kami melakukan apa yang dapat kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami. Di tengah-tengah mereka berupaya untuk mengatasi penyebaran wabah virus corona yang saat ini mewabah di bangsa kami. Kiranya Tuhan berikan mereka hikmat, berikan mereka petunjuk daripada-Mu Tuhan, sehingga segala kebijakan, segala tindakan yang mereka lakukan benar-benar itu dapat mampu untuk mengatasi, untuk memutus rantai daripada penyebaran virus ini. Dan kami semua yang berdiam di bangsa ini, kami boleh menikmati kebebasan untuk kami melakukan segala aktivitas kami. Teristimewa kami sebagai anak-anak-Mu, kami bebas untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk semua warga negara, masyarakat yang kena dampak daripada virus ini. Baik mereka yang kehilangan pekerjaan, baik mereka yang mungkin mengalami usaha mereka terganggu karena hal yang kami hadapi hari-hari ini. Mari Tuhan juga tolong kehidupan mereka, buka jalan bagi mereka. Bahkan Engkau memberikan juga kebutuhan hidup mereka, Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kota kami, kota Merauke, kami serahkan dalam tangan-Mu. Pemerintah yang ada di kota ini juga Tuhan senantiasa memberkati. Kami berdoa untuk
pasien yang masih ada di rumah sakit, Tuhan jamah, pulihkan tenaga-tenaga medis yang menangani. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan perlindungan Tuhan menjadi bagian mereka, sehingga mereka dalam menjalankan tugas mereka benar-benar aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu berdoa secara khusus bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka dengan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang, yaitu di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan tercurah atas kehidupan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang minggu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang terus menyertai kami dan membimbing kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami yang kami bawa dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku, marilah kita angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya tinggal menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang ini, besok dan terus kekal, sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini. Haleluya, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.